Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah rahimakumullah, ayat tentang saum sudah hafal semuanya. Terutama yang saya bacakan tadi sangat pendek. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tafsirannya sudah disampaikan pada tahun yang lalu. Maka pada kesempatan ini saya ingin membahas dari tanasub ayat. Tanasub itu apa? Keterkaitan, atau di dalam ilmu tafsir disebut munasabatul ayat. Banyak munasabatul ayat itu digunakan pendekatannya. Pertama, kaitan atau tanasub ayat itu dengan ayat sebelumnya. Yang kedua, tanasub dengan ayat yang senada kalimatnya. Yang ketiga, pengunci ayat itu. Di sini ada keterkaitan dengan ayat sebelumnya. Itu 3 ayat. Kemudian yang senada kalimatnya, panggilannya kutiba alaikum, itu 3 ayat. Dan penguncinya la'allakum tattaqun ada 5 ayat. Yang pertama kita lihat kaitan dengan ayat sebelumnya, 3 ayat saja. Jadi tidak semua ayat sebelumnya saya bahas, tapi 3 ayat saja. Yang pertama, ayat sebelumnya berkaitan dengan kewajiban wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Kemudian yang kedua, kutiba alaikumul qisas. Dan yang ketiga, kutiba alaikumusiyam. Pertama, ayat sebelumnya berkaitan dengan kewajiban wasiat bagi orang yang merasakan mendekati mati. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Apabila sudah mendekati mati, maka kutiba diwajibkan kepada orang tersebut untuk berwasiat. Jadi kalau bapak dan ibu masih merasa belum dekat kepada mati, tidak wajib. Tapi kalau sudah merasa dekat kepada mati, buru-buru wasiat. Bagaimana cara merasakan dekat kepada mati? Tentu banyak dirasakannya. Pertama, perasaan saja. Perasaan akan mendekati mati. Wasiat buru-buru. Kemudian yang kedua, mungkin sakit-sakitan kronis, walaupun yang sakit-sakitan juga tidak buru-buru mati. Bahkan ada yang 15 tahun koma saja, mati-mati. Dan jangan dikira yang koma itu tengarti. Sebab bisa saja yang koma itu tahu di dekatnya, cuman orang yang sehat tidak tahu. Karena saya pernah merasakan koma. Kata orang saya sedang koma, tapi yang nengok, yang ngobrol itu saya tahu isinya. Nah, kemudian mungkin ada hal-hal yang merasa mendesak kepada kematian atau ingin wasiat, maka diwajibkan mati. Apa? Diwajibkan wasiat, bukan diwajibkan mati. Jadi tidak boleh mengharap mati ya kita. Seputus asa bagaimanapun dekat mati, tidak boleh kita berdoa ingin mati. Rasulullah mengajarkan kalau kita sudah merasa putus asa akan mati, maka bacalah doa
Allahumma ahyini in kanatil hayat khairan li wa tawaffani in kanatil wafat khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup lebih baik, dan wafatkan aku kalau wafat itu lebih baik. Itu teh doa yang sudah putus asa. Tidak boleh menginginkan mati. Di situ juga digunakan kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Kemudian yang kedua, kutiba alaikumul qisas. Dipardukan atasmu qisas. Qisas itu apa? Hukum setimpal dengan dosa. Hukum balasan terhadap orang yang berdosa. Dan yang ketiga di sini adalah kutiba alaikumusiyam, yang menyuruh ibadah saum. Ternyata keterkaitannya ketiga ibadah tersebut, pertama ada kaitan dengan urusan kehidupan manusia. Kedua, dilaksanakan harus penuh tanggung jawab. Dan ketiga, ada pembatalan untuk dilaksanakan kalau ada sesuatu. Contoh, wasiat harus dikerjakan. Tetapi kalau dinilai isi wasiat itu oleh ahli waris tidak sesuai dengan kemaslahatan umat, tidak sesuai dengan syariah, maka bisa diubah. Makanya di ujungnya oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan dipersilahkan untuk memperbaiki wasiat itu. Jadi bisa saja wasiat itu berubah hukumnya karena ada pertimbangan yang demi kemaslahatan. Contohnya sudah nyirian ke kuburan di Sinaraga, di Cikadut, atau di Rancakili, sudah nyirian di Papadonan. Wasiat kepada umat, kalau saya mati mesti dikubur di situ. Bagaimana kalau matinya di Mekah, gugur itu? Nggak bisa maksakan diri di Mekah diangkut ke sini. Itu wasiat, gugur. Terus ternyata orang tua itu wasiat waris, disamakan laki-laki dan perempuan. Itu tidak maslahat secara hukum, maka itu diubah. Tidak boleh dilaksanakan. Itu wasiat. Qisas juga bisa berubah. Kalau ada ketentuan hal, ada sesuatu hal. Umpamanya orang dibunuh sehingga meninggal akibat dibunuhan tersebut, maka si pembunuh kan wajib diqisas, dihukum setimpal dengan pembunuhan. Tetapi itu bisa batal hukumannya apabila kehendak keluarganya membatalkan, tapi minta diganti rugi atau diganti untung dengan sekian miliar, bebas kudu dibunuh, batal hukum qisas. Saum juga begitu, ada pembatalan. Wajib saum itu kutiba alaikumusiyam ayyamam ma'dudat. Ayyamam ma'dudat itu kapan? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Tetapi kalau sakit, tidak usah memaksakan. Akibat saum dipaksakan sehingga sakitnya parah, nggak usah saum, ganti saja di tempat lain. Jadi ada perubahan saum juga. Atau perjalanan, bahkan tidak bisa qada kapanpun. Umpamanya penyakitnya menahun, sudah tua, tidak diharapkan lagi kesembuhannya, karena menurut dokter ini tidak ada kesembuhan lagi, harus makan obat terus menerus, rutin, pagi, siang, sore, tidak bisa dijamak makan obatnya, harus 3 jam sekali. Nah itu fidyah. Atau ibu hamil, walaupun diperdebatkan di kalangan ulama, ibu hamil dan menyusui, ada yang mengatakan qada, karena hadis mengatakan diseimbangkan antara musafir, sakit, dan hamil serta menyusui. Tapi saya lebih condong pemahaman Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas,
Beliau menandaskan yang wafat di Taif dulu tahun 68. Dia mengatakan kalau ada yang hamil dan yang menyusui itu bukan sakit karena sehat mereka, tapi itu adalah yutiqun, orang yang tidak bisa hamil. Umpamanya ibu sedang hamil, kapan mau mengkodok? Nanti saja melahirkan. Kalau melahirkan kan menyusui, menyusuinya 2 tahun. Setelah menyusui 2 tahun kan hamil lagi. Kapan dia mengkodok? Begitu pula menyusui. Menyusui kapan dia bisa mengkodok? Maka pemahaman Ibnu Abbas lebih bisa dipahami. Dan tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis yang mewajibkan dua-duanya. Kalau tidak kodok, ya fidyah. Kalau tidak bisa kodok, ya fidyah. Jadi itu alternatif. Jadi sama keterkaitannya. Saum juga ada pembatalan. Kemudian tanasub dengan menggunakan kalimat yang sama, kutiba alaikum, yaitu kisos, wasiat, saum, dan perang. Ternyata 3 ayat itu berkaitan dengan kehidupan yang berkaitan dengan sesama. Wasiat berkaitan dengan orang, kisos berkaitan dengan orang, perang berkaitan dengan orang, maka saum juga ada kaitan dengan orang. Jadi jangan melibatkan diri sendiri saja. Saum itu berkewajiban mengajak orang lain dan jangan sampai mengganggu orang lain. Kemudian yang kedua, dalam 4 ayat kutiba alaikum, kisos bisa gugur tadi, wasiat bisa gugur dan bisa ada perubahan. Dan yang ketiga, keempat, kutiba alaikum itu wasiat mesti dipertimbangkan kekhasannya atau keunggulan atau keabsahannya atau kemaslahatannya. Oleh karena itu, ayat semuanya yang menggunakan kutiba alaikum ada keringanan-keringanan untuk diperbaiki. Kemudian kaitan dengan yang kedua, kaitan dengan ayat sesudahnya. Ayat sesudahnya dalam ibadah saum itu ada la'allaku in kuntum ta'lamun. Harus ada kecerdasan. Jadi ibadah saum itu harus dengan cerdas, jangan berlaku bodoh. Kemudian la'allahum tashkurun, harus disertai dengan syukur. Dan yang ketiga adalah la'allahum yarsyudun, dengan pandai jangan berbuat yang tidak dipikirkan atau tidak bermanfaat. Karena nilai Islam seseorang di dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang lahir 194 wafat 256 Hijriah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara kebaikan Islam seseorang itu meninggalkan yang kurang manfaat. Oleh karena itu, ibadah saum harus bernilai atau berdampak pada peninggalan yang kurang manfaat. Apalagi kalau yang haram. Yang halal saja kalau kurang manfaat harus ditinggalkan. Demikian juga oleh Imam Al-Ghazali dikatakan bahwa nilai ibadah saum itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di mana kemampuan kita meninggalkan yang kurang manfaat. Oleh karena itu yang halal pun kalau tidak bermanfaat harus kita tinggalkan. Makanya ibu-ibu kalau bulan Ramadan itu ada efisiensi belanja. Karena apa? Karena kalau di bulan bukan Ramadan kan makannya 3 kali. Pagi, siang, sore atau malam. Kalau di bulan Ramadan kan 2 kali. Berarti kan 30% dikurangi belanjanya. Makanya bulan Ramadan itu harus dikurangi belanjanya, efisiensi, supaya Idul Fitri jangan banyak utang. Tapi itu ada kelebihan 1 bulan minimal. Kalau sehari 30.000 kan ini menjadi 20.000 kan 10.000 kali 30 kan 300 gitu. Jadi ada kelebihan. Makanya kata Imam Ghazali tadi, nilai Imam Ghazali itu lahir 450, wafat 505.
usianya 55 tahun. Karangannya kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau kita ingin nilai ibadah saum itu baik, tinggalkan yang kurang manfaat walaupun halal efisiensi. Kemudian kaitan berikutnya adalah pengunci, ya, la'allakum tattaqun. Di dalam Al-Quran sekurang-kurangnya 5 ayat yang berbunyi la'allakum tattaqun. Pertama adalah ayat ini. Jadi surat Al-Baqarah 183. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kedua Al-Baqarah 21. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang ketiga surat Al-Baqarah 63. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Kemudian yang keempat Al-Baqarah 179. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan yang kelima surat Al-An'am ayat 153. Wa inna hada sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dalikum wasabihi la'allakum tattaqun. Dan dalam 5 ayat itu tersirat langkah yang harus ditempuh agar kita menjadi manusia takwa. Jadi kalau di dalam surat Al-Baqarah 183 ya ayyuhalladzina amanu, langkah pertama peningkatan iman. Yang kedua kutiba alaikum, dilaksanakan saum dengan penuh tanggung jawab. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, pandai membaca sejarah. Kemudian la'allakum, ada upaya, ada usaha. Tapi kalau dalam kisos lakum fil kisos hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Jadi pelaksanaan hukum qisas itu di dalam rangka menjaga kehidupan, jangan balas dendam. Demikian pula surat Al-An'am 153. Inna hada sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Inna hada sirati, ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka ikuti jalan al-Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Wala tattabi'us subula, jangan mengikuti jalan yang banyak. Kan banyak dalil katanya jalan ke surga itu banyak. Ternyata kalau berdasar surat Al-An'am 153 cuma satu jalan ke surga itu, yaitu al-Islam, melaksanakan syariat Islam. Hada sirati mustaqima fattabi'uh. Dan tentu saja masih banyak ta'anasub ayat ini, mudah-mudahan kita bisa memahaminya ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.